Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku semua kelas 9. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Hikmah. Saya di kelas 9 ini mendapatkan amanah untuk mengajar bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua telah mengikuti kegiatan pembelajaran daring di rumah. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi bisa membuat hati kita tenang, bisa membuat kita menangkap pelajaran di pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari LKS dulu di halaman 4, yaitu yang pertama bab 1 pengembangan literasi. Yang pertama, pada pengembangan literasi ini ada subbab 3, yaitu yang pertama laporan membaca, yang kedua laporan membaca buku fiksi, dan yang ketiga laporan membaca buku non-fiksi. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dulu tentang laporan membaca. Buku adalah jendela dunia, buku adalah pohon pengetahuan. Kenapa kok dikatakan buku adalah pohon pengetahuan? Karena pengetahuan itu tumbuh dan berkembang, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pengetahuan itu merupakan sumber kehidupan. Kalau kamu ingin sukses di masa mendatang, di bidang apapun, maka bacalah buku. Di sini ada 10 langkah dalam menulis laporan membaca buku. Yang pertama, jangan baca buku. Mulailah dengan melihat-lihat dulu sebelum menentukan untuk membacanya. Lihat sampul dan ilustrasi buku yang menunjukkan isi buku. Pilihlah buku yang cocok untukmu, biar untuk menambah wawasan serta bermanfaat positif bagi pengembangan kepribadian. Yang kedua, masih jangan baca buku. Buka buku untuk melihat sekilas format buku. Lihat daftar isi dari bab per bab, kemudian intinya untuk melihat keterbacaan buku. Pilihlah buku yang mudah dibaca. Yang ketiga, buat catatan tentang hal yang menarik untuk dilaporkan. Ini sangat membantu fokus kamu saat membaca. Bacalah buku karena membaca kata dan kalimat itu dengan seluruhnya. Tetapi kamu membaca buku juga harus membaca maknanya. Kamu buat catatan dimulai dari jumlah bab dan isi bab. Kemudian yang keempat, baca buku. Mulailah membaca buku, karena membaca buku merupakan cara terbaik untuk mengikat makna yang terdapat di dalamnya. Yang kelima, penuh perhatian. Kalau kamu saat membaca buku, pikiran kamu jangan kemana-mana. Ini bukan anjuran saat membaca buku, namun lebih menganjurkan untuk menikmati pengalamanmu saat membaca buku. Ini merupakan tantangan bagi kamu juga. Nah, efeknya buat kamu sebagai pembaca. Hal-hal yang menarik dan penting dari buku itu, yang pertama, jika buku fiksi
itu terfokus pada tokoh dan jalan cerita. Yang ketujuh, simpulkan buku. Nah, bagian ini mudah karena menyimpulkan itu berdasarkan data dan yang sudah dicatat. Bentuk laporan buku bisa sampai bagian ini saja, yang lebih adalah membuat ulasan atau resensi buku. Kemudian yang kedelapan, menilai buku. Kamu bisa menilai buku, apakah buku yang kamu baca itu baik untuk kamu atau buku itu buruk untuk kamu. Catatan yang sudah kamu buat itu bisa menjadi data untuk menilai buku secara persuasif. Kemudian yang kesembilan, jenis buku. Itu penting untuk pengulas buku, untuk menentukan bagaimana jenis buku. Buku yang telah dibaca, termasuk buku fiksi, fantasi, atau buku fiksi ilmiah. Untuk siapa sebaiknya buku ini dibaca? Nah, buku ini merupakan jenis terbaru atau sudah banyak buku yang sejenisnya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, periksa kembali tujuan melaporkan buku. Kamu harus meriksa, baca laporanmu atau ulasanmu, apakah kamu sudah menjelaskan aspek utama buku, untuk siapa laporanmu ditujukan. Selain itu, untuk tugas kelas sebaiknya juga dipikirkan. Mungkin pada kesempatan ini itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita bahas tentang laporan membaca buku fiksi. Untuk mengakhiri pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini telah diberi waktu untuk pembelajaran daring. Kalau misalnya Ibu punya kekeliruan atau kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.